Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungan perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolah faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Setiap perusahaan mempunyai cita-cita ideal yang hendak dicapai. Cita-cita tersebut akan diperjuangkan agar jati dirinya jelas, yakni citra nilai dan kepercayaan perusahaan. Citra nilai dan kepercayaan ideal disebut visi perusahaan. Visi perusahaan. Visi merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Untuk menghayati visi diperlukan tatanan atas nilai dan kepercayaan perusahaan yang bisa menjadi pernyataan usaha dari perusahaan. Pernyataan usaha ini disebut misi perusahaan. Visi 1. Diciptakan melakukan pemufakatan. 2. Memberikan pandangan atas sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang. 3. Mempengaruhi orang-orang untuk menuju misi. 4. Tanpa keterbatasan dimensi waktu. Misi bermanfaat untuk memberikan pedoman kepada manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Misi 1. Mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. 2. Tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati ada dasar pengalokasian sumber daya dan penempatan tujuan. 3. Tanpa dimensi dan tolak ukur. 4. Mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan dan akan diupayakan baik menyangkut produk, konsumen, maupun pasar sasaran. B. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umum dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pelanggan. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisien perusahaan, terutama dalam kaitan dengan biaya. Letak perusahaan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Terikat keadaan alam. 2. Terikat sejarah. 3. Terikat oleh pemerintah. 4. Dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. C. Perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi hingga mencapai tingkat keuntungan maksimum. Di sisi lain, perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Unit kegiatan seperti ini sering disebut sebagai lembaga sosial. Tujuan pendirian perusahaan, tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Sedangkan untuk tujuan sosial, perusahaan diharapkan untuk memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyediaan faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Perusahaan sebagai sistem. Perusahaan sebagai sistem merupakan kombinasi dari sebagai sumber-sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi dan distribusi barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain keuntungan dan pemenuhan masyarakat. Kepada pemilik modal, kepada lembaga penelitian, kepada pekerja. Kepada konsumen atau pelanggan, kepada perantara, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada pemasok bahan baku, kepada pesaing. Sifat sistem perusahaan. 1. Kompleks. 2. Sebagai suatu kesatuan atau unit. 3. Sifatnya beragam. 4. Saling tergantung. 5. Sifatnya dinamis. Fungsi-fungsi perusahaan. 1. Fungsi operasi, pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, akuntansi, administrasi, teknologi, informasi, transformasi, dan komunikasi, pelayanan umum, dan undang-undang. 2. Fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Ciri-ciri perusahaan. 1. Operatif. Ada aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyediaan, ataupun pendistribusian barang atau jasa. 2. Koordinatif. Diperlukan koordinasi semua pihak agar saling mendukung suatu sama lain untuk mencapai tujuan. 3. Regular. Dalam upaya mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan
keteraturan yang dapat mendukung aktivitasnya agar dapat selalu bergerak maju. 4. Dinamis. Lingkungan selalu berubah. Agar dapat bertahan terus, perusahaan harus mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. 5. Lembaga resmi yang terdaftar di pemerintahan serta tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendiriannya. 6. Lokasi. Perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. 7. Pelayanan bersyarat. Keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan eksternal, merupakan faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Yang kedua, ada lingkungan internal, merupakan faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya yaitu ada keadaan alam, politik dan hankam, hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, dan hubungan internasional. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya yaitu ada pemasok atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Yang kedua ada perantara, misalnya seperti distributor, pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. Yang ketiga ada teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode. Yang keempat, ada pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial adalah untuk memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok, menjaga keutuhan dari masyarakat sebagai paduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.